Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuluddin YIN Kudus? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan setelah kemarin kita memahami tentang psikologi sofistik. Sekarang kita akan mengkaji apa saja tema-tema yang sering dikaji dalam psikologi sofistik. Hari ini kita akan membahas manusia dalam pandangan psikologi sofistik. Kajian ini penting didahulukan karena objek dari kajian psikologi sofistik adalah manusianya. Oleh karena itu, kajian tentang manusia saya kedepankan. Seperti itu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa Tasawuf Psikoterapi dimanapun berada, saya sudah buatkan PowerPoint tentang manusia dalam pandangan psikologi sofistik, ya. Kenapa sih kita harus memahami manusia, belajar manusia, ya, tentang manusia, siapa manusia? Nah, adakah landasan Al-Quran atau hadis yang mengharuskan kita untuk mempelajari tentang siapa manusia, ya, atau alam mikrokosmos, ya. Oke, next. Nah, ternyata di dalam Al-Quran surat Al-Fussilat, ya, ini ada landasannya. Allah berfirman dalam surat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu lahaq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami atau Allah di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi perintah untuk mengenal diri, memahami diri sendiri itu tertuang dalam surat Al-Fussilat. Ini salah satu ayat saja yang saya ambil, ya, bahwa kita harus mengenal kekuasaan Allah melalui diri kita sendiri, ya, pada diri kita sendiri, seperti itu. Next, di dalam hadis juga, ya, ini sangat populer bagi mahasiswa tasawuf psikoterapi, bahwa ada hadis yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bahwa barang siapa yang mengenal dirinya maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Seperti itu, ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, ya kita kenali diri kita sendiri. Diri kita sendiri, ya. Seperti itu. Next, pertanyaannya, who am I? Siapakah sebenarnya saya? Siapakah manusia itu? Ya, untuk apa tujuan hidup ini? Nah, itu, ya, itu yang menjadi landasan filosofis, ya. Kita hidup itu, ya, mudah-mudahan paham, ya, siapa diri kita, apa tujuan hidup kita. Seperti itu, ya teman-teman. Next. Nah, ini manusia dalam berbagai pandangan aliran. Ini penting saya sampaikan supaya teman-teman punya perbandingannya, ya. Ini dalam psikoanalisis, teman-teman dulu pernah belajar mungkin sama Bu Rinova atau Bu Erina, ya, tentang apa sih manusia, siapa manusia. Ini dalam pandangan psikoanalisis, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang punya hasrat, makhluk yang senang mencari kenikmatan, ya, senang mencari atau mengejar kepuasan-kepuasan, disebutnya homovolens. Seperti itu, ya. Hidupnya tuh
Pokoknya yang penting saya nikmat, yang penting saya puas, yang lain nggak nikmat, nggak puas ya terserah, seperti itu. Yang kedua, dalam pandangan behavioristik, manusia itu dipandang ya sebagai makhluk yang dapat dikondisikan oleh lingkungan dan stimulus ya, stimulus dari lingkungan ya, rangsangan. Ini manusia disebut homo mechanicus ya, seperti mesin dikondisikan ya. Yang ketiga, dalam pandangan humanistik, manusia dinilai sebagai makhluk yang memiliki kualitas insani ya. Manusia itu punya cinta, punya kreativitas, punya potensi. Disebutnya homo ludens, sudah ngerti akan arti kehidupan. Selanjutnya ada aliran transpersonal, bahwa manusia itu memiliki ya potensi tertinggi atau punya spiritualitas ya, dan bisa mentransendensikan diri, bisa memusatkan diri sendiri untuk sampai kepada yang transenden ya, yang sangat tinggi, seperti itu. Disebutnya homo spiritual. Di dalam Islam, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang memiliki aspek bio, psiko, sosio, dan spiritual. Punya aspek fisik, psikis, sosial, dan spiritualnya. Next, apa sebenarnya tujuan hidup manusia? Ya, tujuan hidup kita tuh apa sih? Ini kalau katanya orang psikologi, saya ambil dari humanistik, tujuan hidup itu ya untuk beraktualisasi, untuk supaya lebih baik ya, mencapai tujuan-tujuan hidup, yaitu menurut Maslow. Kalau kata Frankl ya supaya hidup kita bermakna dan bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Nah di dalam Islam, di dalam tasawuf atau Al-Quran ini ya, bagaimana sih tujuan kita hidup itu ya? Yang pertama tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Ini ada dalam surat Az-Zariyat ya. Terus yang kedua, tujuan manusia diciptakan ke muka bumi yaitu untuk menjadi pemimpin di muka bumi, khalifah fil ard. Dan selanjutnya, bahkan yang menurut para sufi, kenapa kita diciptakan? Apa tujuan hidup kita ya? Supaya kita bisa menjadi cerminnya Allah ya. Ini bahkan ada hadis ya, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafu fa khalaqtul khalqa likai u'rafu. Bahwa Allah itu adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Allah itu ingin dikenal, maka diciptakanlah makhluk supaya mereka mengenal aku. Jadi kita itu di sini wakil ya, wakilnya Allah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah supaya ya kita bisa mengurus bumi ini ya. Karena kan tidak ada yang bersedia waktu itu ya untuk menjadi pemimpin, menjadi pengelola bumi ya selain manusia, seperti itu. Next, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan hidup? Cara untuk mencapai tujuan hidup, kalau kata Maslow ya harus punya motivasi hidup ya. Punya motivasi. Supaya apa? Ya tadi supaya terpenuhi tujuannya ya. Kan ada hierarki piramida itu ya, ada 5 kebutuhan dalam hidup katanya Maslow. Ada kebutuhan akan aspek ini ya, aspek biologis dulu ya, yang pertama ya aspek biologis, aspek yang keduanya ada safety, aman, ada aspek love, ini cinta, aspek juga self esteem, ingin dihargai, yang terakhir aspek self actualization atau aktualisasi diri. Nah, supaya tujuan itu tercapai ya harus punya motivasi, punya keinginan, seperti itu ya. Orang lapar ya cuma lapar aja ya, harus ada keinginan untuk mencari makan, kan jangan diam aja ya, punya motivasi yang menggerakkan ya. Lapar ya kita makan. Ingin jadi orang yang lebih baik ya kita belajar. Ingin mencapai tujuan ya kita harus bekerja terus, berkarya, seperti itu ya. Terus kalau dalam pandangan Viktor Emil Frankl, ya cara untuk mencapai tujuan tadi ya dengan ada keinginan untuk hidup bermakna. Ya, teman-teman ingin punya kehidupan yang lebih baik tadi ya, motivasinya itu. Next, kalau dalam Islam supaya mencapai tadi derajat tadi, ya harus dengan proses tahalli, dan tajalli. Untuk sampai kepada Allah, tujuan hidupnya itu ya kita harus mengosongkan diri. Nah ini yang memang sulit ya, mengosongkan ego atau hawa nafsu itu ya. Kita kan selama ini seringnya itu di-drive atau dikendarai atau disetir oleh nafsu ya. Ya itu memang sulit ini ya.
Untuk mengosongkan diri itu perlu mujahadah dan riyadhah, perlu usaha yang sungguh-sungguh dan latihan yang terus-menerus. Prosesnya lama memang ya teman-teman, terus memperbaiki diri itu. Nah setelah tahalli itu berarti menghiasi diri dengan ya perbuatan-perbuatan yang baik ya, dihiasi dengan amal baik. Tajalli ya nanti dengan tahalli dan tahalli, insya Allah Allah akan menampakkan keindahannya ya, asma dan sifatnya terhadap kita. Nah, menurut Al-Ghazali tadi ada mujahadah dan riyadhah. Kalau menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang melalui jalan spiritual yaitu makomat, ya melalui jalan makomat ya, makom-makom dari taubat, zuhud, sabar dan seterusnya. Next, bagaimana ciri orang yang sudah mencapai tujuan hidup? Nah, kalau katanya Maslow ya bisa beraktualisasi diri, berkarya, mandiri, tanggung jawab seperti itu ya. Kalau ya kata Frankel ya hidupnya bermakna, menderita aja dia bersyukur ya seperti itu ya. Nah kalau di dalam Islam ya sejahtera psikisnya atau nafs mutmainnah. Ya terus juga dia menjadi cerminnya Allah ya tadi ya, kemanapun dia pergi ya dia selalu membawa kemaslahatan, membawa kebaikan ya bagi lingkungan sekitar. Dan selanjutnya yang menjadi insan kamil, insan yang sempurna, manusia yang sempurna. Kemanapun dia pergi, dia selalu memancarkan sinar ilahi dan cahaya pengetahuan. Sehingga kemanapun dia pergi, dia selalu membawa kedamaian, kesejahteraan, ketenangan, dan selalu menebar kebajikan. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah minggu depan kita akan masuk analisis ya, menganalisis jurnal. Saya ada satu jurnal ya tentang kepribadian ya, kepribadian dalam perspektif psikologi dan tasawuf. Nanti itu tolong dianalisis ya teman-teman. Tugas pertama ya untuk psikologi sofistik ini. Terima kasih, mudah-mudahan manfaatnya. Nanti selanjutnya setelah menganalisis jurnal itu ya minggu depannya lagi, ya 2 minggu lagi berarti saya akan jelaskan lagi. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang perkembangan manusia dalam perspektif psikologi sofistik. Tetap semangat kuliahnya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan teman-teman dilapangkan rezekinya juga ya dan diberkahi ilmu pengetahuannya. Ditutup bila taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.